Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala karunia, hidayah dan inayahnya hingga pada pagi hari ini kita diberikan karunia sehat sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati rombongan tim dari kegiatan audiensi dan koordinasi rencana pelatihan bersama APH di Kendari dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Hari ini kita bersyukur bisa bertatap muka langsung sehingga kita akan bisa lebih banyak dan paham tahu berkenaan dengan apa yang jadi agenda rencana kegiatan pelatihan bersama sebagaimana surat yang kami terima tertanggal 11 Januari 2022 yang lalu, bahwa acara ini adalah acara silaturahmi, jadi tidak ada kegiatan yang formal, dan kami mengajak serta sebelah saya Pak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Pak Pontas Effendi Dolok Saribu. Kemudian di depan saya ada Pak Hakim Tinggi melakukan menangani perkara tindak pidana korupsi, Pak Ahmad Fauzi, Pak Dr. Agus Setiawan, Pak Dwi Dayanto. Ini kita hadirkan 3 orang. Di belakang ada Hakim ad hoc Tipikor, Pak Agus Rawan, Agusnya 2 ini Pak. Kemudian Pak Jojo, itu 2-nya adalah Hakim Tipikor yang mungkin sudah 8 bulanan ya di sini ya. Sebelahnya lagi ada Pak Panitra kita, Pak Hair, kemudian Panmut Tipikor, Pak Made Puja, Pak Wayan, yang satu Panitra Muda Perdata yang dulu yang barusan mutasi rolling, Panitra Muda Pidana Pak Made Ardana. Jadi Sultra ini suasana Balinya juga kental Pak, karena banyak warga Bali yang sudah menjadi warga menetap di sini, dan bahkan persentase untuk terwakili ini cukup banyak, termasuk di PT Sultra ini sendiri. Dan bersama tim kami, dan kami membiasakan bahwa setiap kegiatan kami dokumentasikan, karena itu menjadi bagian dari SOP kami untuk semua bisa kita dokumentasikan sehingga arahan, paparan, dan lain sebagainya bisa kami serap untuk kita melakukan tindakan langkah-langkah dalam melayani masyarakat. Kami Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mempunyai wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 9 pengadilan negeri yang tersebar di 15 kabupaten kota, namun kita hanya memiliki 9 pengadilan negeri dengan SDM 426 orang, termasuk hakimnya 425 orang hakim ya, dan karyawan yang ada di seluruh pengadilan negeri sewilayah Sulawesi Tenggara. Ada 1 pengadilan kelas 1A, di mana pengadilannya juga merangkap sebagai pengadilan tipikor, yaitu Pengadilan Negeri kelas 1A Kendari. Kemudian ada 2 pengadilan kelas 1B, yaitu Pengadilan Negeri Kolaka dan Pengadilan Negeri Bau-Bau. Kita harus terbang lagi Pak di Bau-Bau sekitar 1 jam ke Pulau Buton. Kemudian selebihnya adalah Pengadilan Negeri kelas 2, yaitu masing-masing Pengadilan Negeri Unaaha,
berdekatan dengan PN Kendari, berjarak sekitar 90 km, yaitu paling dekat Pak. Kemudian sebelahnya lagi Kolaka, perjalanan dari Kendari ke Kolaka membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Kemudian selanjutnya ada pengadilan negeri baru, yaitu pengadilan negeri La Susua. Pengadilan negeri La Susua ini 8 jam perjalanan kita ke PN La Susua. Di mana ini adalah pengadilan negeri yang baru berdiri tanggal 22 Oktober 2018. Bersamaan dengan 85 pengadilan di seluruh Indonesia. Kemudian di sebelah sisi kami ke arah bandara ada pengadilan negeri Ando Olo. Itu pengadilan negeri yang letaknya ada di tengah hutan bersama-sama dengan pemerintah setempat, sehingga kalau sudah sore malam itu seperti kotanya tutup, Pak. Tidak ada kegiatan di sana. Kegiatannya hanya jam kantor. Sabtu Minggu jadi kota sepi. Seperti kalau di Aceh itu di Janto itu, Pak. Kemudian yang di kepulauan ada pengadilan negeri Raha di Pulau Muna. Kemudian ada tadi Bau-Bau kelas 1A, 1B, pengadilan negeri Bau-Bau di Pulau Buton, dan sebelahnya ada pengadilan negeri Pasar Waju. Pengadilan negeri Pasar Waju itu pecahan dari pengadilan negeri Buton, jadi dia lebih pasnya adalah di wilayahnya wilayah Kabupaten Buton, ya, dan Buton Utara maupun Buton Selatan. Nah, kemudian yang menyeberang yang cukup dikenal yaitu pengadilan negeri Wangi-Wangi yang menguasai wilayah Wakatobi. Jadi memang nama-namanya di sini unik, Pak. Ada pengadilan negeri Bau-Bau, ada pengadilan negeri Wangi-Wangi. Jadi pas. Nah, jadi ada yang berbau, ada yang wangi. Alhamdulillah kegiatan pelayanan masyarakat, meskipun kami berada di beberapa wilayah yang untuk menjangkaunya butuh waktu yang tidak mudah, namun pelayanan kepada masyarakat, bahkan koordinasi antar APH melalui aplikasi Sipandu, khususnya di perkara pidana, kami bisa menghandle seluruh wilayah Sultra yang dikoordinasi oleh pengadilan tingkat banding atau pengadilan tinggi di sini. Aplikasi ini baru kami launching tanggal 1 Oktober 2021 yang juga bisa melayani seluruh APH yang ada di Sulawesi Tenggara sampai ke tingkat polsek dan juga kepada masyarakat. Jadi 4 pilar APH termasuk lembaga pemasyarakatan terkoneksi di aplikasi Ipandu yang kami bangun bersama-sama dengan Forkompinda di tingkat provinsi. Kiranya demikian yang kami bisa sampaikan. Sekali lagi kami atas nama lembaga yudikatif Mahkamah Agung dan jajaran mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, tim Satgas apa Pak? Satgas 4 ya, untuk audiensi ya, dan sekaligus koordinasi rencana pelatihan bersama APH di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan barangkali nanti ada informasi atau penjelasan-penjelasan lainnya yang bermanfaat bagi kita dalam upaya-upaya bersama kita dalam penegakan hukum, khususnya penegakan hukum di pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kami dari tim KPK bisa hadir di tengah-tengah Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Terima kasih atas sambutannya, kami sangat berkesan sekali bisa datang ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang tentunya kalau saya lihat di tahun sekarang ini Kendari sudah sangat maju gitu. Nanti saya akan cerita kedatangan saya di tahun 99, Mas. Saya tahun 99 sudah di sini. Selanjutnya memang menjadi tujuan dari KPK untuk melakukan koordinasi dan supervisi penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Tugas-tugas di KPK antara lain pencegahan, kemudian koordinasi, monitoring, supervisi, dan kita juga melakukan tindak lanjut terkait dengan putusan pengadilan yang sudah ingkrah. Selanjutnya tujuan kita memang dari Deputi Korsup ini yang baru didirikan di tahun yang baru berdiri berdasarkan Undang-Undang tahun 19 tahun 2019 ya. Kalau sebelumnya Korsup itu masih di bawah Deputi Penindakan, sekarang sudah ada tersendiri, ada Deputi Koordinasi dan Supervisi, dan di situ membawai 5 direktorat. Direktorat 1 dengan beberapa wilayah, kemudian Direktorat 2, Direktorat 3, Direktorat 4, dan Direktorat 5. Dan kami berada di Direktorat 4, Koordinasi Supervisi, dengan PLH Direktur Pak Jarod. Mohon maaf nih Pak Jarod tidak bisa hadir untuk saat ini, hanya menyampaikan salam Pak KPT yang kami hormati, dengan Pak KPT, dengan kemudian yang kami hormati juga hakim-hakim pengadilan tinggi, karena saat ini ada tugas ya, ada tugas mendadak. Tadi kemarin dia Direktur 4 masih bersama kita, tapi tadi udah balik ke Jakarta dengan pesawat Garuda. Saya mungkin di sini hanya mengantarkan saja, nanti teman-teman dari dari PIC, Pak Ambar, kemudian Pak Media, itu teman saya juga, kemudian dari pengurus yang PIC Diklat juga, nanti ada Bianca dan Idham dari tim saya. Saya emang baru ini di Direktorat Korsup, ini baru seminggu, jadi nanti materi lebih lengkapnya dengan Pak Ambar. Jadi maksud tujuan kami memang ada rencana untuk melakukan pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum di lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi nanti yang hadir bisa dari jaksa, dari kepolisian, dari kehakiman, mungkin dari APIP juga ada, dari perwakilan BPK dan BPKP, mungkin dari inspektorat juga ada, dengan tujuan nanti ada persamaan persepsi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi di daerah, tentunya dengan memenang masing-masing. Semoga ilmu yang nanti diberikan, materinya bisa menjadi refreshing lah, paling enggak kalau Pak Hakim sudah menguasai semua kan ilmunya, mungkin dulu pernah diklat, sekarang besok kita mungkin ada ilmu-ilmu baru dari narasumber-narasumber,
ada dari ahli TPPU, keuangan negara, keuangan daerah, dan mungkin ahli tambang gitu. Dulu memang saya tahun 2099 saya pernah di Kendari di BPKP Sulawesi Tenggara tahun 99. Kemudian pengalaman 3 tahun saya pindah ke Jakarta, kemudian 2006 ke KPK, jadi udah 15 tahun saya di KPK, dan terakhir di penyelidikan, dan sekarang sudah di Deputi Koordinasi Supervisi. Jadi memang saya kaget nih perkembangan di gitu Pak, perkembangan udah sangat maju sekali di Kendari. Mungkin ada tambang itu mungkin Pak KKPT. Saya mungkin tidak berpanjang lebar Pak, nanti mulai penjelasan mengenai pendidikan dan latihan APH akan disampaikan lebih lanjut oleh Pak Ambar. Silakan, dari saya cukup. Terima kasih. Silakan Pak Ambar. Saya langsung Pak. Izin buka Pak KPT. Terima kasih Pak Kasatgas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak KPT, Bapak Dr. Ahmad Setio, kemudian Pak WKPT, Bapak Dr. Pontas Effendi, Bapak para hakim tinggi, panitera, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di ruang aula pertemuan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Yang pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas sambutan Pak Ketua Pengadilan Tinggi dan jajaran. Ya, kemudian yang kedua, tadi yang sudah disampaikan Pak Kasatgas, Pak, salam dari Pak Deputi dan Pak Direktur 4. Sedianya beliau ingin hadir Pak langsung di tempat ini, tapi karena dipanggil oleh pimpinan, beliau tadi kemarin akhirnya izin kembali Pak ke Jakarta. Kemudian berikutnya Pak, tidak lupa mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga bisa dapat bersilaturahmi, ya, bertatap muka dengan Bapak, Ibu sekalian, terutama para hakim-hakim senior ini. Saya jadi berdek-berdek nih Pak, karena beliau-beliau ilmunya, kami di sini hanya bukan ini Pak ya, jadi hanya silaturahmi, sharing apa sih tugas Kedeputian Koordinasi dan Supervisi itu. Berikutnya Bapak Ketua, izin Bapak Ibu sekalian. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Kasatgas, betul bahwa berdasarkan Undang-Undang KPK yang baru, Bapak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, kemudian ditindaklanjuti oleh Perkom Nomor 7 Tahun 2020. Jadi KPK itu membentuk suatu kedeputian baru, Bapak. Jadi ada 2 kedeputian baru, yaitu Kedeputian Pendidikan dan Masyarakat, kemudian satu lagi Kedeputian Koordinasi dan Supervisi. Nah, di Kedeputian Koordinasi dan Supervisi ini membawahi 5 direktorat Bapak. Masing-masing ada wilayahnya. Kebetulan Direktorat Koordinasi Supervisi wilayah 4 ini wilayahnya seluruh Sulawesi, kemudian Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Jadi di masing-masing wilayah itu kami sudah dibagi PIC-PIC-nya. Untuk kami PIC Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Nanti Pak Kasatgas ini membawahi 4 provinsi. Kemudian Mbak Bianca ini membawahi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan ya Mbak ya. Jadi izin Bapak, kami juga memperkenalkan diri. Nama saya Ambar Suseno Pak. Basic saya dari kepolisian Pak. Masuk ke KPK tahun 2007. Kemudian pensiun dini dari kepolisian tahun 2012 Pak. Dan kemarin
diangkat lagi Pak. Jadi kalau dibilang kami ini zombie Pak ya, mungkin Pak Nasidin juga gitu Pak. Kita ini zombie Pak. Jadi NRP sudah mati, kemarin diangkat ASN, ada NIP lagi Pak gitu. Jadi kami sekarang sudah ASN KPK. Dengan Pak Media juga kami bersama-sama masuknya tahun 2007 ya Bang ya. Sudah jadi ASN juga Pak Bang Media. Nah kalau Mbak Bianca sama Mas Idam ini orang warga aslinya KPK Pak. Mereka dari program Indonesia Memanggil gitu. Kemudian lanjut Bapak izin terkait dengan tugas dan fungsi KPK di pasal 6 tadi sudah disampaikan ya bahwa KPK itu kalau dulu di Undang-Undang 30 2002 itu lebih condong kepada penindakan Bapak. Nah saat ini di Undang-Undang yang baru di pasal 6 itu 4 kegiatan itu lebih condong kepada pencegahan, terutama di pasal 6A-nya ya, KPK itu bertugas melakukan tindakan-tindakan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Nah ini sejalan dengan konsideran yang di Undang-Undang KPK yang baru. Jadi di Undang-Undang yang lama KPK kan sebagai lembaga trigger mekanisme Bapak, tapi di Undang-Undang yang sekarang trigger mekanismenya sudah tidak ada Bapak. Jadi lebih dikedepankan sinergitas. Nah terkait dengan sinergitas ini juga kepemimpinan KPK saat ini, beliau-beliau para pimpinan itu lebih berusaha Pak meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum, kemudian kementerian dan lembaga. Nah terkait dengan undang-undang baru Bapak izin, pimpinan episode ini ada 3 sula Pak ya, trisula Pak, terkait dengan kegiatan KPK selama kepemimpinan beliau ini. Jadi yang pertama yaitu pendekatan pencegahan Bapak. Pendekatan pencegahan ini outputnya adalah membuat masyarakat tidak ingin melakukan korupsi Bapak. Jadi dengan apa? Dengan tidak bisa melakukan korupsi. Karena apa? Sistemnya sudah diperbaiki, SDM-nya sudah ini, cara rekrutmennya ASN, TNI, Polri, aparat penegak hukum itu sudah sesuai dengan. Nah itu kegiatan-kegiatan pencegahan ini yang dilakukan oleh direktorat-direktorat kedeputian yang ada di KPK Bapak. Kemudian yang kedua adalah pendekatan pendidikan Bapak. Jadi dengan adanya pendekatan ini makanya pimpinan membentuk kedeputian baru pendidikan dan masyarakat gitu. Jadi outputnya ini masyarakat menjadi mengerti Pak untuk tidak melakukan korupsi. Outputnya adalah generasi muda jadi paham dan sadar bahwa korupsi itu tidak baik bagi bangsa dan negara kan gitu Pak. Jadi program ini program istilahnya pendidikan anak usia dini Pak. Jadi di KPK itu ada unit namanya SCLC Bapak, Anti Corruption Learning Center. Nah ini mereka lah yang membuat silabus-silabus terkait dengan pendidikan anti korupsi di usia dini. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sekalian yang atau kalau di pengadilan itu ada punya TK nggak Pak ya? Kalau lembaga peradilan itu punya TK nggak Pak? Taman kanak-kanak Pak. Oh kalau polisi sama kejaksaan kan punya Pak. Nah itu bisa melihat silabusnya pendidikan usia dini terkait dengan anti korupsi. Itu ada di YouTube-nya SCLC KPK. Jadi ya intinya kami mencoba bersama-sama dengan stakeholder lainnya membentuk ya, mengcreate generasi muda Pak untuk mempunyai integritas ya, yang baik, disiplin, kemudian 7 habit Pak gitu jadinya. Nah yang terakhir Bapak, apabila jadi pendekatan yang terakhir ini adalah pendekatan yang memang perlu dilakukan apabila 2 pendekatan ini tidak jalan atau tidak dilaksanakan secara maksimal, yaitu pendekatan penindakan Bapak, law enforcement approach ya. Jadi Bapak kita ketahui bersama bahwa penindakan KPK ini ya terutama dilakukan oleh rekan-rekan dari kedeputian penindakan, termasuk Pak Kasatgas kami juga, beliau latar belakangnya dulu Kasatgas penyelidikan Panas ya.
beliau lama di penyelidikan. Juga kami dengan Bank Media juga lama di operasional lapangan dulu. Cuma kami tahun 2016 ditugaskan di koordinasi dan supervisi. Mungkin berikutnya, mungkin itu Pak sekilas terkait dengan kebijakan, kemudian dengan langkah-langkah pimpinan KPK saat ini Bapak ke depan. Intinya bahwa pemberantasan korupsi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Firly, bahwa KPK itu tidak bisa sendirian Bapak melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa adanya campur tangan, tanpa adanya sinergi dari para Bapak Ibu sekalian, ya, aparat penegak hukum, termasuk Bapak hakim yang nanti sebagai ujung tombak dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi. Nah, terkait dengan tugas dan wewenang KPK ini, salah satunya, jadi setiap tahun Bapak kami ada KPI Pak, kalau di KPK itu KPI, Key Performance Index, itu kami harus melakukan kegiatan pelatihan aparat penegak hukum. Nah, untuk tahun kemarin kami ada di Provinsi Sulawesi Utara, pesertanya juga dari tadi disampaikan Pak Kasatgas, dari kepolisian, kejaksaan, hakim, kemudian dari BPK dan BPKP. Nah, tahun ini kami diberikan 2 kali kesempatan Bapak untuk melakukan kegiatan, yaitu di Provinsi Sulawesi Tenggara dan di Provinsi Kalimantan Timur. Kenapa Sulawesi Tenggara kami ambil tahun ini? Karena terakhir dilakukan pelatihan itu tahun 2017. Gitu. Jadi ini salah satu latar belakangnya Sulawesi Tenggara kami pilih di awal tahun ini. Bahkan di Kedeputian Korsup, Sulawesi Tenggara adalah yang pertama. Setelah itu baru NTT. Ya, nanti pesertanya kami mengembangkan Bapak. Jadi pesertanya nanti selain dari yang kami sebutkan tadi, ditambah dari APIP dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian juga dari Bareskrim, dari Tipikor, karena kemarin kami menghadap Direktur Tipikor, ternyata beliau minta personil juga Pak untuk dilatih juga Pak. Kemudian dari Jampitmil Pak juga ada nanti kami, kemudian dari Jampitsus juga. Nah, untuk hakim izin Bapak, kami sudah di kegiatan kami rencana untuk di Sulawesi Tenggara, pesertanya kami meminta dan memohon agar Pak Ketua dapat mengirim 5 orang peserta Bapak. 5 orang peserta yang kegiatannya itu akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 25 Maret 2022. Insya Allah nanti bertempat di Hotel Swiss Bell. Jadi peserta ini nanti mendapatkan akomodasi Bapak. Tanggal 22. Nggih, 22 sampai dengan 25 Maret Bapak. Untuk pesertanya 5 orang karena keterbatasan tempat Pak. Kemarin kami sudah harusnya ke Hotel Claro, tapi ternyata di tanggal 22 itu ada wedding Pak. Jadi satu hari itu ada wedding dan nggak bisa digeser. Akhirnya kami pindah ke Swiss Bell. Nah, Swiss Bell ini kamarnya ternyata setengahnya dari Claro Pak. Makanya, tapi nanti kalau Pak Ketua mungkin menambah 1-2 orang, mungkin nanti Mbak Bianca yang ini gitu. Tapi sementara 5 orang Bapak kami berkenan untuk mengirimkan pesertanya Pak. Kemudian untuk materinya itu nanti di hari pertama setelah pembukaan itu ada materi terkait pengadaan barang dan jasa. Ahlinya dari LKPP Pak Fahru Roji, ini beliau juga sering kami pakai baik di dalam perkara KPK sendiri maupun di fasilitasi-fasilitasi yang kami lakukan kepada rekan-rekan di kejaksaan dan kepolisian di seluruh Indonesia Pak. Kemudian di hari kedua itu ada kegiatan materinya terkait dengan TPPU. Jadi seharian Pak TPPU
di sesi pagi biasanya terkait dengan penyidikan TPPU, yang keduanya terkait dengan pada saat penuntutan di pengadilannya. Jadi terkait. Yang ketiga itu terkait dengan materi administrasi dan perizinan pertambangan, Bapak. Kemudian di sesi siangnya itu tindak pidana korupsi di sektor pertambangan yang nanti disampaikan oleh ahli dari UI dan dari Universitas Haluoleo. Kenapa kami mengambil, jadi masing-masing daerah itu ada satu materi yang atas permintaan daerah atau atas analisa kami, Bapak. Nah, kami mengambil kalau TPPU dan PBJ itu seperti materi wajib, Pak, untuk rekan-rekan. Tetapi materi pertambangan ini kenapa kami ambil yang tadi Bapak sampaikan bahwa memang di Sultra ini banyak sekali perkara-perkara pertambangan, Pak. Nah, karena tadi pada saat Bapak menyampaikan, wah berarti satu visi misi, Pak, sejalan dengan rencana pelatihan ini yang kami memang mengangkat temanya terkait dengan pertambangan. Kemudian di hari terakhir sebelum penutupan itu ada materi terkait dengan keuangan daerah, Pak, nanti disampaikan oleh ahli dari Universitas Diponegoro. Kemudian yang TPPU kami sudah berkoordinasi dengan Bu Dr. Yenti, mudah-mudahan beliau berkenan hadir. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bapak, kurang lebihnya terkait dengan tugas dan wewenang KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019. Kemudian yang kedua terkait dengan rencana pelatihan aparat penegak hukum di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan dilaksanakan tanggal 22 sampai dengan 25 Maret 2022. Sekali lagi kami mengharapkan dukungan dari Bapak Ketua dan Bapak Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk mensukseskan acara pelatihan ini, Bapak. Dan izin juga kami nanti berkenan Bapak untuk hadir pada saat pembukaan. Kemarin pimpinan kami menghadap, Pak, jadi pimpinan yang akan nanti membuka beliau Pak Nawawi Pomolango, Pak. Jadi beliau yang langsung nge-set, saya di Sulawesi Tenggara ya gitu. Nanti biasanya, Pak, beliau nanti mau main, Pak, ke pengadilan. Biasanya begitu, kayak waktu di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, selesai pelatihan, beliau muter, Pak, ke pengadilan-pengadilan, Pak. Ke PT juga, Pak. Nah, nanti kami koordinasi juga dengan Spripimnya beliau, apakah ada kegiatan lain. Tapi biasanya beliau mampir ke pengadilan, Pak. Ini sebagai kisi-kisi awal, Pak. Jadi gitu, Pak Nawawi nanti yang akan membuka acaranya. Mungkin demikian dari kami, kurang lebihnya kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka sesi pertanyaan ya. Boleh ya, biar silakan, Pak. bisa ya, kita silaturahmi aja. Ini sebenarnya informal, Pak. Iya, iya. Siap. Justru karena informal itu yang kita perlu. Tapi mau Pak Satgas dulu. Oke. Terima kasih Pak Ambar, Pak Kepala Pengadilan Tinggi. Kami memang tujuan ke sini memang melakukan silaturahmi aja. Jadi ini kalau di set formal begini jadi agak kaku memang. Tapi memang kami membutuhkan masukan dari daerah, mungkin terkait dengan materi-materi apa yang mungkin perlu ditambahkan atau perlu diperdalam gitu, yang bisa membantu yang kami hormati hakim tinggi di daerah dan hakim-hakim lainnya mungkin nanti yang ikut yang bisa menyelesaikan kasus gitu, gitu ya Pak ya. Ya silakan aja Bapak kalau memberikan masukan. Kami buka tahap ini Pak ya. Silakan Pak Hakim.
Ada nggak yang mau bertanya? Silakan Pak Hakim. Ya, 3 orang dulu. Ya, meskipun jumlahnya sedikit, tapi kita bagi 3. Kemudian ada keterwakilan dari hakim karir 1, hakim ad hoc 1, kemudian dari kepanitraan 1. Ya. Nanti saya dan Pak Wakil sesi terakhir. Izin Pak Ketua. Silakan Pak Dwi, ini Pak Dwi hakim tipikor juga di sini. Ya, silakan Pak Dwi. Terima kasih. Langsung saja. Yang mulia Bapak Ketua dan Pak Wakil, kemudian Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang mulia yang saya hormati Bapak Ketua dan Bapak Wakil, Pak PT, Pak Kasat Kesempat dan rombongan dari KPK. Saya menyampaikan ini Pak, sehubungan dengan rencana tadi pelatihan bersama APH itu kan tujuan kan menyamakan persepsi ya Pak ya, barangkali kami cuma menanyakan apakah dari misalnya dari pengadilan negeri atau hakim-hakim tipikor itu juga ikut sertakan, karena kalau diikutsertakan mungkin lebih bagus untuk menyamakan persepsi, sehingga kami di tingkat banding kalau dari pengadilan negeri sudah satu persepsi barangkali lebih mudah untuk apa namanya ya, di tingkat banding ada kemudahan Pak itu. Yang kedua barangkali Pak, materi tadi kan intinya dari kalau mengenai undang-undang sendiri, mengenai undang-undang tipikor belum disampaikan apakah ada kira misalnya penegasan mengenai pasal 2 pasal 3 ini Pak. Selama ini kan dakwaan itu kan selalu disusun secara subjektivitas teknisnya begitu ya Pak. Ada di bawah itu kadang-kadang kita mungkin masih ada beberapa variasi putusan-putusan tipikor khusus pasal 2 pasal 3 ya Pak. Bagaimana cara mempertimbangkan atau membebaskan dari pasal 2 sehingga terbukti pasal 3 itu kan masih banyak ragam dan kita masih ini mungkin barangkali perlu dihadirkan narasumber yang bisa mempertegas mengenai perbedaan pasal 2 pasal 3 Pak. Selama ini masih ada variasi-variasi di dalam mempertimbangkan pasal-pasal itu Pak. Bagaimana tidak terbukti melawan hukum tapi bisa terbukti pasal 3 menyalahgunakan wewenang seperti itu Bapak. Barangkali ini yang perlu kita ada penyegaran, meskipun dulu kita pun juga sudah pernah mendapat pelatihan tapi ikan berkembang Pak, seperti itu berkembang. Barangkali sekarang ada narasumber atau ada ilmu yang lebih bagus baru, barangkali kita perlu penyegaran Bapak. Demikian Pak singkatnya, terima kasih. Baik, dari hakim 1 dulu ya, hakim karir 1 dulu, kita beri kesempatan kepada hakim ad hoc biar nanti sesi kedua ya Pak Gus ya. Silakan dari hakim ad hoc. Terima kasih atas kesempatannya. Sedikit saja, apa yang tadi disampaikan Pak Dwi itu betul, artinya ini pelatihan yang sangat menarik dan tentunya akan memperoleh hasil yang sangat baik untuk mendukung penegakan hukum di Kendari. Saya hanya menyampaikan usulan, kalau bisa kuotanya jangan 5 orang itu Pak. Jangan 5 orang, karena itu teman-teman kita dari pengadilan negeri juga tentunya kalau dia tahu, dia ngiri, pengen juga ikut Pak ini. Jadi bagaimana kebijakannya, saya mohon kuota untuk para hakim itu jangan 5 Pak, lebih dari itu juga lebih bagus. Terima kasih Pak. Cukup dari kepanitraan biar semua dapat ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan masukan terkait dengan kebijakan tentang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ini. Jadi mungkin hal yang sama seperti yang diusulkan oleh hakim ad hoc tadi, jangan hanya terbatas kepada hakim saja,
karena di dalam penanganan korupsi ini juga tidak luput daripada staf atau karyawan peradilan. Oleh karena itu, ya dari pihak kami dari kepanitraan mungkin dimasukkan juga sebagai peserta di dalam pelatihan dan pendidikan ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira 3 dulu, ya Bapak bisa langsung dijawab. Nanti kalau masih tambah, waktunya sampai jam 11 ya Pak ya. Bisa jam berapa? Jam 10 gitu Pak. Sampai Untuk jam berjalan. 11, tapi nanti soal selesai jam berapa? Mumpung Ya, kesempatan siap. ini Pak. Ini saya lihat mulai tadi ada penelitian data yang ikut. Lebih cair Pak, betul Pak. Karena ini forumnya adalah santai, ya. Tadi saya sudah tawarkan ke beliau-beliau juga supaya yang ada di depan itu jangan hanya dilihat tapi dibuka juga. Ya. Terima kasih Pak, silakan Pak. Terima kasih masukan dan arahannya dari para hakim tinggi. Silakan untuk menikmati ini, Bapak. Saya juga kangen ini sama yang Barongko ini. Saya udah lama sekali. Kemarin di mana ya? Di rumah makan ya ada ya. Tapi udah habis kemarin, jadi mungkin kesempatan ini saya akan mencicipi. Mungkin untuk teknis ini sepertinya udah masuk ke teknis diklatnya, dan yang merencanakan ini semuanya Pak Ambar dan Mbak Bianca. Silakan untuk menanggapi, terutama yang terkait dengan materi dan penambahan kuota ini. Memang ini banyak yang meminta untuk tambah kuota Pak. Ya, nanti kita pertimbangkan mestinya. Silakan. Ya, mohon izin Bapak Ketua Pengadilan, Bapak WKPT, Pak Kasatgas, dan Pak Ambar, juga Bapak Ibu sekalian, terkait pertanyaan dari Bapak-Bapak Hakim dan Panitera, mohon izin. Jadi sebisa mungkin kami akan berusaha mengakomodir baik dari permintaan materi ataupun penambahan peserta. Namun terkait peserta, memang keterbatasan di kami itu di tempat. Mungkin Bapak-Bapak juga mengetahui ballroom Swiss Bell itu tidak terlalu besar ya Pak, dan kemudian kapasitas kamarnya juga tidak terlalu banyak, tapi sebisa mungkin akan kami akomodir. Tapi tidak bisa kami pastikan di forum ini. Jikapun kami bisa menambah slot untuk pengadilan tinggi dan pengadilan tipikor itu berapa, kami perlu kalkulasi dulu begitu Bapak-Bapak. Dan terkait materi pun kami akan berusaha akomodir. Namun apabila ternyata nanti masih ada kekurangan, tidak sepenuhnya terakomodir pendapat Bapak-Bapak di sini, mohon jangan kecewa karena masih ada kesempatan lain kali Pak. Jadi kami mengadakan pelatihan di Sultra tahun ini bukan berarti di kemudian hari tidak akan diadakan kembali di Sultra, begitu Bapak-Bapak. Ya, izin Pak Ambar. Terima kasih Uni. Terima kasih Uni. Jadi izin Bapak, memang slot-slot itu sebelum berangkat kami sudah beberapa kali rapat-rapat teknis itu berapa sih sebenarnya kuota-kuota dari masing-masing peserta. Nanti insya Allah tadi yang disampaikan Uni, kami coba memfasilitasi penambahan kuota gitu. Apakah nanti panitia tidurnya di tenda gitu kan ya? Ya, jadi peserta tambah nggak apa-apa. Karena kamarnya kemarin kami hitung Pak, di Hotel Swiss Bell itu 109, kita pakai 100 berapa tuh? 105 ya, 105 kamar ya. Itu 109, yang sisanya itu Presiden Suite sama itu untuk pimpinan Pak. Nah, kan.
gitu. Nanti apakah nanti panitia tidurnya di tenda atau sekamar berlima ya untuk memenuhi kuota Bapak sekalian, kami nanti menyampaikan ke Pak Direktur, Pak. Kemudian terkait dengan materi terkait pasal 2 dan pasal 3 memang menarik, Pak. Kebetulan nanti kami ada ahli pidana, Pak, yang kami hadirkan, Pak Oheo dari Universitas Halu Oleo. Beliau memang nanti menyampaikan terkait dengan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan, Pak. Tapi beliau adalah dosen, Pak, kan, dosen atau guru besar di Halu Oleo terkait dengan hukum pidana. Jadi bisa, Pak. Jadi kita tidak hanya terkait materi itu, tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang berkembang yang nanti disampaikan oleh peserta, Pak. Jadi gitu. Kemarin kami memang izin Pak Ketua PT, izin rencananya juga kami jadi teknisnya ini seperti begini, Pak. Jadi di round table, Pak. Jadi masing-masing round table nanti itu ada hakimnya, ada inspektoratnya, ada BPK, BPKP, kepolisian, dan kejaksaan. Nah itu tugasnya, jadi bukan tugasnya ya, outputnya kami mengharapkan satu meja itu saling kenal, Pak. Saling kenal kan biasanya, oh nggak kenal penyidiknya, nggak kenal dengan jaksanya, atau jaksanya tidak kenal dengan auditornya. Nah itu harapan kami, Pak. Jadi kami memang biar melting, Pak. Jadi ada satu hasil yang kita capai, Pak, terkait dengan pelatihan ini. Salah satunya kami ceritakan tuh di Banten, Pak, tahun 2016 atau 2017 kami melakukan kegiatan itu. Jadi 2 minggu setelah pelatihan tuh mereka membentuk satgas itu, Pak, bukan satgas sih, jadi saling kontek-kontekan. Nah itu akhirnya Polda menangani perkara, Pak. Polda Banten menangani perkara terkait dengan Yayasan Krakatau Steel. Itu sama rekan-rekan dari BPK atau BPKP dilakukan perhitungan kerugian negaranya 160 miliar, kemudian diajukan ke jaksanya. Itu P19-nya yang memang harus ada P19, Pak, itu hanya sekali, Pak. Jadi itu perkara hanya 6 bulan, Pak, selesai. Karena mereka satu meja itu udah inline, Pak. Udah saling ini, ayo kita bagaimana sih kita memberantas tindak pidana korupsi di Banten, kan memang sedemikian parah juga, Pak, rezim yang lama itu, Pak. Nah dari situ hakimnya juga yang ikut pelatihan, Pak. Itu akhirnya diputus 13, 15, dan 18 tahun, Pak, dengan uang penggantinya sekitar 80 miliar atau apa. Jadi itu outputnya, Pak, gitu. Kami mengharapkan, apalagi di Sulawesi Tenggara ini banyak perkara yang pertambangan terutama, Pak, ya. Kalau tadi Pak Ketua PT cerita, ya memang miris, Pak. Ini tanah-tanah kita dikeruk, mereka hanya bayar 2 miliar, 3 miliar, kemudian mereka ngambil triliunan hasilnya, sementara tanahnya sudah habis. Gitu. Kemarin juga Satgas kami kebetulan datang ke Virtu Dragon, Pak. Itu Bupati sudah nagih sampai 1 tahun, Pak. Pajak air tanah 26 miliar nggak dibayar-bayar, Pak. Satgas kami datang bersama dengan kami bawa ESDM pusat sama ini semua, hari itu langsung dibayar, Pak. Bupati itu nggak boleh masuk, Pak, ditutup pagarnya. Bisa masuk karena KPK. Baru kali ini, Pak, saya bisa masuk ke Virtu Dragon gitu, karena dibawa Mas Satgas dari KPK, Pak. Itu langsung dibayar hari itu, Pak, 26 miliar, Pak. Itu baru air tanahnya doang, Pak, belum yang lain-lain itu. Nah yang demikian ini kalau kami mengharapkan gitu, kalau APH di Sulawesi Tenggara nih satu padu ya, bagaimana menyelamatkan sumber daya alam ya buat anak cucu kita, wah saya setuju banget. Dan kemarin Pak Wakajati itu malah bilang ke kami, Pak, kalau bisa KPK menginisiasi buat Satgas, Pak. Saya siap, Pak. Jadi kalau bisa jaksa, polisi, hakim, kemudian ini kita apa kemarin Pak Kasat, istilahnya bersinergi, kemudian datang ke satu wilayah itu ngegrebek yang ilegal-ilegal itu, kata Pak Wakajatinya, Pak Ahmad Yani. Wah, saya bilang saya setuju, Pak, nanti saya sampaikan kepada Satgas SDA-nya KPK gitu kalau bisa. Jadi kan data dari yang Pak Jokowi kemarin kan 2000
itu dicabut Pak. Tapi kalau di lapangan informasi yang kami terima itu masih beroperasi Pak. Nah dari 2000 yang dicabut itu, maksudnya Pak Wakajati, kita datang misalnya ke wilayah Kolaka itu, oh di sini ada 3 perusahaan tambang yang sudah dicabut. Kita datang ke situ, memberitahu kepala desa atau camatnya bahwa ini ilegal, harus tutup. Gitu. Nah ini, karena kalau hanya ngandalin SDM provinsi Pak, mereka hanya tadi kata Pak Ketua tadi bilang, hanya menggugurkan kewajiban, mereka datang ke situ, dicentang doang mungkin. Kalau di kita dulu ada buku patroli ya Bang ya, patroli ke kediaman menteri siapa, yang penting udah datang, nggak tahu di dalam ada apa, itu kan hanya menggugurkan kewajiban saja. Saya setuju dengan Pak Ketua PT itu, memang gimana ya, termasuk yang di Morowali juga, Pak Bupatinya juga. Jadi ya ini di luar konteks Pak ya, tapi ini keprihatinan ini pribadi saya sih Pak, memang karena kemarin kami memfasilitasi rekan-rekan dari kejaksaan Pak, ada perkara pertambangan juga, kami datang ke sana, wah, miris sekali Pak, itu udah habis lah Pak, tanah rusak itu, benar. 5 hari ya nih kita di Kolaka ya sama rekan-rekan kejaksaan. Gitu. Mungkin itu Pak, terima kasih Pak. Silakan Pak. Sudah cukup Pak. Sudah semua terjawab ya. Sesi kedua ya Pak. Boleh. Silakan. Ya, biar mumpung ada ini. Belum tentu tahun depan masih ada pertemuan seperti ini. Insya Allah kita jadwalkan Pak. Iya, terima kasih. Bismillah. Baik, karena menarik ini yang perlu dikomunikasikan ini, kita tambah sesi kedua, terus kemudian terakhir kalau masih ada sesi ketiga hanya khusus untuk pimpinan ya. Sesi kedua kembali ke Pak Hakim Karir. Pak Agus tadi sudah, ini Pak Agusnya 2 di sini Pak. Agus Setiawan sama Agus Terawan. Silakan Pak Agus Setiawan dulu. Terima kasih Bapak yang mulia Bapak KPT. Selamat pagi Bapak Kasatgas sama pimpinan cabang KPK wilayah Sultra. Pertanyaan saya simpel Bapak sebenarnya. Saya menyadari kalau kita berada dalam ranah yang berbeda. Kami dalam ranah yudikatif yang kemandirian betul-betul dijamin oleh undang-undang. Sementara Bapak sekarang dengan ASN sudah masuk ke ranah eksekutif Pak ya. Meskipun kita tahu sebelumnya bahwa komisioner itu kan sebenarnya ada tenggang waktu terbatas, tapi sekarang sudah masuk ke AS sebagai ASN. Dan selama ini kita, ya saya juga ini dalam kapasitas juga Mas di samping sebagai Hakim Tipikor juga pengen menyampaikan hal-hal yang terjadi belakangan ini, di mana masyarakat menilai kadangkala putusan dalam tindak pidana korupsi maupun tuntutan itu masyarakat dibuat kaget-kaget Pak. Namun mengenai masalah putusan itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma 1/2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3, dan kami menilai itu sangat bagus ya Pak. Meskipun itu ranah kami dalam penjatuhan pidana, tapi kami ingin juga ini diketahui juga oleh KPK. Kami juga ingin tahu KPK dalam menuntut itu apakah ada pedoman seperti yang kami punya. Apabila KPK dan Mahkamah Agung serta kami nanti mempunyai satu visi pandangan yang sama, itu akan sangat bagus Pak, karena yang namanya rasa keadilan itu bukan milik KPK, milik hakim, jaksa, tapi masyarakat juga punya. Sehingga manakala di Perma 1/2020 itu Pak, itu kan untuk rentang pemidanaan kan sudah jelas diukur dari masalah kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara, dampak, kesalahan, keuntungan yang didapat oleh terdakwa itu menjadi ukuran. Dan kami juga tidak merasa dengan adanya Perma itu merasa kemandirian kami dikebiri, tidak. Karena di situ Mahkamah Agung jeli dengan ada rentang waktu, ada rentang waktunya. Dan Mahkamah Agung di sini tidak berdiri sendiri. Di sini bekerja sama dengan UI, dengan masyarakat,
pemantau tindak pidana korupsi. Ini Pak, jadi langkah baiknya ya Pak, supaya kita punya masing-masing punya pedoman Pak, agar KPK juga dalam acara nanti Pak ada pelatihan bersama, ini bisa disampaikan hal ini supaya KPK juga melihat, oh ternyata hakim punya pedoman, sehingga mungkin KPK juga harus punya pedoman. Ataupun kalau toh sudah ada, sampaikan pada kami juga, karena ini sifatnya kan supaya terbuka. Perma ini kan juga diundangkan dalam lembaran negara Pak, sehingga artinya semua masyarakat juga tahu itu Pak, sehingga masyarakat tidak kaget. Sebagaimana kita ketahui bersama, putusan terakhir di DKI, tidak perlu saya sebutkan, di mana dalam hal ini penuntutnya adalah dari kejaksaan Pak, kan gitu. Tuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang begitu besar hanya dituntut 4 tahun Pak, kan gitu Pak. Saya nggak perlu menyebutkan yang itu, kan masalah kaget Pak, kaget sekali kan, putusannya pun juga artinya ya seperti itu Pak. Yang kami harapkan KPK, jaksa, polisi punya visi misi yang sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, meskipun pada awalnya sebagai trigger mekanisme itu penindakan lebih diutamakan, tapi sekarang mulai ada pencegahan dan itu juga bagus. Hanya saja dalam saat penindakan kita mempunyai visi yang sama. Demikian lebih kurangnya, apabila ada kesalahan kekurangan saya minta maaf. Terima kasih. Dari Hakim Tipikor ad hoc masih ada? Silakan Pak Agus, ini sama-sama Agusnya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mencatat apa yang akan menjadi program dari bapak-bapak sekalian, khususnya dari KPK, di mana akan diadakan pelatihan tentang pengadaan barang dan jasa, PPU, dan administrasinya, saya kira yang tiga di atas ini tentunya sudah menjadi hal yang kebiasaan, hanya perlu pendalaman aja terhadap pelaksanaannya. Tapi bagi saya yang paling penting adalah masalah pertambangan ini. Karena di dalam pertambangan ini kelihatannya banyak liku-liku di dalam pertambangan ini. Apa yang menjadi kewajiban dari pelaksana terhadap negara kadang-kadang tidak dilaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu tentunya nanti di dalam memberikan mata kuliah atau paparan khususnya menyangkut masalah pertambangan, tentunya betul-betul harus kalau perlu waktunya ditambah yang baik, saya kira gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Sudah Bapak. Apa tadi jawabannya? Materi pertambangan ditambah waktunya. Dari kepaniteraan masih ada? Cukup? Nah, 2 ini. Kalau gitu kita berikan ke Pak Wakil, barangkali ada masuk ke sesi 2 lah Pak Wakil, ini saya belakangan. Kalau sudah cukup ya enggak perlu. Silakan Pak Wakil. Terima kasih Pak KPT, Bapak Kasatgas beserta rombongan yang dari KPK maupun yang PIC-nya ya dari dari Sultra. Saya ingin hanya bercerita sedikit aja mungkin Pak, nanti bisa diinikan. Saya pernah tugas di Timika, Papua. Di sana ada daerah yang katakanlah daerah yang menjadi wilayah para pekerja-pekerja Freeport itu, termasuk mungkin ya para pimpinan di Freeport itu. Saya melihat ketika membandingkan wilayah mereka itu dengan wilayah di luar katakanlah perumahan mereka itu, jalan, khususnya jalan, pembangunan sarana prasarana.
mengajak mereka bercerita. Kalau di Jalan Klien ini ketepatan di sana ada lapangan golf yang punya Freeport itu. Ketika kita sekali-sekali dapat undangan atau ikut latihan-latihan, kita bisa di sana, jalannya itu bisa terawat rapi, terus pinggir jalannya itu bisa dirawat dengan rumput yang jauh berbeda dengan di luar, katakanlah kota Minggatnya. Suatu ketika saya pernah bertanya dengan beberapa pimpinan, kenapa sih kalau enggak PT Freeport itu mau sedikit memberi, ya mungkin mengassessment, ya kalau dibilang membantu lewat pajak kalian gembar-gembornya besar sih, saya bilang. Tapi kalau kita lihat ini jauh saya melihat kita hubungkan dengan katakanlah APBD, ya APBD, nah kelihatan kadang-kadang cukup besar-besar, termasuk yang kita tarik misalnya kita internalisasikan di katakanlah Sultra. Dalam semua pembangunan sarana prasarana, khususnya katakanlah jalan itu tidak bisa, hampir tidak ada jalan yang kita lihat dikerjakan betul-betul maksimal dan sarana pendukung, katakanlah pinggir jalan atau pejalan kaki itu, tempat kaki itu tidak juga bisa kita nikmatin beberapa waktu nanti sudah rontok dan sebagainya. Nah, dari sudut sekarang kalau kita lihat tadi ada undang-undang terbaru mengenai KPK, titik beratnya di dalam pencegahan. KPK itu bisa nggak memberi assessment atau mendorong dengan membangun sistem supaya setiap pekerjaan atau proyek yang dikerjakan itu ada standar, ya. Karena saya melihat itu, ya kami ini ada jalan namanya ke Soropia, baru belum seminggu itu sudah diaspal, lalu korek lagi sebelah kiri, korek lagi sebelah kanan. Ya saya pikir ini kasihan masyarakatnya, kasihan kita, ya masyarakat itu seperti itu. Nah, saya pengen lihat seberapa besar peran KPK mendorong ini, karena di sana jelasnya potensi korupsi itu tinggi, penyimpangan itu tinggi, nggak usah lalu saya katakan korupsi, penyimpangan tinggi, dan kemungkinan itu bisa menjadi modus untuk menutup bahwa dia sudah selesaikan, ya ternyata kadang-kadang pekerja, karena kalau di Freeport itu saya lihat tipis saja itu aspalnya itu, tapi itu saya 2,5 tahun Pak di situ, itu jalan yang saya lewat itu nggak pernah ditempel atau apa kiatnya. Nah mungkin KPK bisa mendorong dari sisi itu supaya mengurangi adanya penyimpangan-penyimpangan pada sisi penggunaan anggaran dalam pembangunan sarana prasarana, sehingga kualitas yang dihasilkan itu bisa maksimal dan akhirnya akan masyarakat bisa menikmati, penyimpangan juga bisa ditekan. Karena saya lihat tadi ada sisi perundang-undangannya yang memberi kewenangan di sisi hal demikian itu. Barangkali itu sekedar mungkin Pak, mungkin kita dapat penjelasan. Yang kedua, yang terakhir mungkin hampir sama sih kadang-kadang ya. Artinya nasibnya penegak hukum itu kan sering oleh media kadang-kadang ya ada kalanya dipuji, ada kalanya dibombardir, ya dibombardir. Nasibnya hampir sama lah dengan Mahkamah Agung juga, hari ini bisa gembira, besok bisa down, serangan media, masyarakat dan lain sebagainya. Barangkali bisa diceritakan untuk kita di forum ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini merupakan masukan-masukan yang sangat berharga bagi kami
dari KPK. Terima kasih atas masukannya Pak Agus Setiawan, Pak Agus dari Hakim Eko, kemudian Pak Wakil Kepala Pengadilan Tinggi. Kami hanya bisa mungkin menanggapi sedikit terkait dengan peranan tadi ya, Perma 1 2020. Kami memang dari penyelidikan memang pernah mendapat informasi mengenai adanya Perma ini, dan saya kira ini sudah menjadi panduan di KPK, dari jaksa-jaksa ya, karena saya pernah mendapatkan ininya apa namanya, fotokopi gitu, kalau misalnya kondisi begini, putusannya begini, berapa tahun, pernah ada seperti itu. Dan ini sepertinya ya menjadi acuan juga bagi jaksa. Memang ini kalau saya yang menanggapi ini mungkin kurang pas, karena saya memang di Direktorat Penyelidikan lama gitu. Mungkin nanti ada, mungkin dalam kesempatan lain nanti kebetulan Direktur 4 ini kan jaksa, dari jaksa, jadi kebetulan dia tadi udah ke Jakarta, jadi mungkin nanti dalam kesempatan lain Bapak bisa menyampaikan ya ke Direktur 4 ini masukannya. Jadi ini memang bagus untuk menjadi panduan, sehingga memang antara jaksa, hakim mempunyai pemahaman yang sama mengenai putusan itu. Terima kasih Pak Agus informasinya. Kemudian terkait dengan tadi pendalaman PBJ memang sudah menjadi materi kita yang pokok juga, kemudian menjadi pertambangan. Memang ini waktunya tidak lama ya, hanya waktu sehari mungkin untuk pertambangan aja. Tapi ya nanti bisa diefektifkan lah, mungkin apa yang menjadi pertanyaan Bapak bisa disampaikan pada saat forum gitu. Jadi Bapak bisa memberikan jawaban, memberikan pengetahuan, wawasan lebih mendalam pada saat mengikuti diklat ini. Kemudian kami pertimbangkan ya, nanti kalau terkait dengan waktunya yang ditambah, mungkin perlu juga mungkin ahli lain mungkin yang perlu kalau ada perlu ahli lain yang perlu sebagai narasumber. Ini nanti dipertimbangkan Pak Ambar. Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Kepala Pengadilan Tinggi, memang ini saya kira sudah menjadi pemandangan yang sehari-hari kita. Jadi pemborosan keuangan negara sangat besar ya. Kalau kita lihat pembangunan di komplek-komplek BUMN, komplek-komplek swasta gitu, jalannya bagus-bagus gitu ya Pak ya. Apalagi kalau di Timika, yang komplek Freeport itu, ya kita lihat aja mungkin di komplek Pertamina juga kan, rumahnya bagus-bagus, jalannya bagus-bagus, tapi kalau udah lewat ke jalan Pemda, waduh, ini baru diperbaiki udah rusak lagi. Itu mungkin ya pemborosan keuangan negara ya di situ gitu. Jadi memang setiap tahun kita sudah melakukan diklat kepada aparat penegak, aparat pengawasan instansi pemerintah yang melekat pengawasannya di internal ya, baik di BPKP atau inspektorat. Kita ada ACLC yang memberikan pemahaman ke mereka, pendalaman mengenai pengawasan. Kita ketika melakukan audit, tentunya dari pihak instansi aparat pengawasan itu, baik BPKP, Inspektorat atau BPK, sudah menurunkan ahlinya. Harusnya memang ditemukan tidak adanya penyimpangan, pasti adanya penyimpangan baik dari kualitas struktur maupun volumenya, sehingga memang kalau kita lihat ya dulu sekali memang wah, kalau saya pertama di Kendari, jalan-jalan itu jalan
sarana nih, jalan itu juga bergelombang sekali kalau begitu dibangun juga gelombang sekali, terus ke arah Unaha juga walaupun baru, wah sangat gelombang. Jadi apalagi di daerah Muna gitu, daerah Muna kan konturnya begitu kan. Nggak tahu kalau sekarang, tapi kualitas sekarang sih kalau lihat di kota ini cukup bagus sebenarnya dibandingkan zaman dulu. Yang nggak tahu kalau ke Kolaka sana. Nah, tentunya ini sekarang udah ada peningkatan ya. Nah, nanti juga ini masukan juga Pak Ambar, mungkin kita memberikan sosialisasi juga ke kontraktor gitu. Sebenarnya permainan mereka itu ada di mana gitu. Harusnya kan kalau sekarang kualitasnya jelek di aspal, mestinya ada perusahaan pencampur itu, mixer itu harusnya diawasi gitu. Mestinya diawasi di situ ya, ada pengawasan mungkin dari Pemda ketika ada pesanan campuran sekian, ketika di lapangan harusnya sesuai gitu. Jangan ada pengurangan kualitas lagi. Mestinya ya nanti ini ide bagus Bapak Wakil Kepala PT. Ini ide bagus, nanti kita bisa masukkan lagi untuk memberikan memanggil para kontraktor, memberikan masukan supaya jangan main kualitas. Memang ada, saya sendiri ketika melakukan penyelidikan ada ini ketika melakukan menghitung kerugian negara, ahli hanya bisa menghitung kualitas dan volume saja, dan sedangkan harga sebenarnya kan ini menjadi pengaruh besar. Sedangkan kalau dilihat dari kualitas dan volume, hanya paling turun 10 atau 20% terhadap kualitas ya. Tapi ini ahli tidak bisa menilai ketika turun 10% nanti sekian tahun akan rusak, itu nggak bisa di situ sebenarnya. Jadi kemudian terkait harga juga mungkin sudah ada harga standar. Harga standar juga sudah dimainkan di SK Bupatinya itu. Jadi kan harganya harus tidak boleh dari harga standar daerah, mestinya kan begitu. Tapi itu juga sudah dimainkan di situ. Nah ini juga sisi ini juga sebenarnya harus ada pencegahannya, harus pengarahan harga harus sesuai dengan harga pasar gitu. Nah itu Pak, nilai ekonomis belum bisa dihitung ketika ahli fisik itu kita mintai keterangan gitu. Misalnya ada pembangunan jalan, ada turun kualitasnya 10%. Nah ini nilai ekonomisnya berapa tahun, kan harusnya bisa misalnya 10 tahun baru ada pembangunan, kemudian itu tapi ahli nggak bisa, jadi tidak menjadi penghitung kerugian negara gitu. Jadi sayang sekali begitu. Juga mungkin kalau perlu di daerah itu masalah pemeliharaan juga mungkin Pak, pemeliharaan tidak ada anggaran untuk pemeliharaan, terutama untuk merapikan itu ya pinggir-pinggir jalannya sehingga tergenang air gitu kan. Nah pengaruh tergenang air juga ini kualitasnya mempengaruhi kualitas. Iya, kalau begitu jalan tergenang kemudian kena ada beban yang berat kan cepat rusak. Kemudian juga pengawasan terkait dengan beban jalan itu sendiri gitu. Yang ya potensi di mana-mana penyelewengan ada gitu kan. Sudah ada disuruh timbangan juga timbangannya diloloskan gitu, ada truk tronton gitu. Saya kira itu tanggapan saya Pak, dan ini menjadi suatu yang sangat berharga untuk kami melakukan pengembangan terhadap perbaikan sistem ya Pak ya, perbaikan sistem pembangunan di Indonesia. Untuk info media yang mempengaruhi ini memang ya, media itu kan kalau hal jelek mesti sudah yang dinaikkan ya Pak ya, dan kita udah seperti udah bisa kita lihat standar-standar di KPK ya,
apa namanya untuk apa kopres diri ya, itu nanti menjadi masukan juga Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Ambar terkait apa yang disampaikan. Cukup ya? Saya kira cukup Pak. Boleh sedikit. Siap. Jadi kalau saya melihat sebagai orang luar ya, Siap Pak. luar melihat artinya kita sebagai masyarakat, koordinasi. Jadi setiap pekerjaan itu kadang-kadang tanpa koordinasi. Dia berada dalam satu lingkup. Iya. Apa aja pembangunan jalan, sarana jalan mereka ya. Tiba-tiba baru selesai 1-2 hari dikerjakan, nanti datang pengorekan oleh PAM. Habis itu datang lagi pengorekan dari apa namanya? Iya. Siap. Bisa kita nikmatin. Beberapa kita lihat itu nggak bisa kita nikmatin. Ya katakanlah Siap. setahun. 1 bulan nggak kita nikmati jalan itu. Kira-kira seperti itu Pak. Nah potensinya kan seperti itu. Siap. Koordinasi dalam sistem itu dibangun. Siap. Oke. Supaya bisa terpelihara. Kita katakan sarana ini terjaga. Siap. Barangkali itu Pak tambahan. Oke, siap. Terima kasih masukannya Pak. Ini menjadi masukan kami. Nanti perlu memang ini kalau di Jakarta juga, kenapa jalan ini diperbaiki lagi? Kenapa ada lubang ini lagi? Padahal kemarin baru diperbaiki. Dan ini sebenarnya masyarakat sangat rugi sekali terkait hal ini karena terjadi kemacetan, pemborosan dan lain-lain. Jadi waktu tempuh jadi lama. Ini juga terjadi di Jakarta juga begitu kan Pak? Iya. Terus apa namanya jaringan telepon yang berseliweran juga ini banyak sekali sebenarnya yang perlu dibenahi Pak. Terima kasih Pak masukannya. Sudah ya? Siap. Oh masih ada nih, menarik nih Pak rupanya. Silakan Pak Fauzi. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa dengan perubahan Undang-Undang KPK ini sekarang titik berat dari pekerjaan KPK ini tentang pencegahan Pak ya, sehingga dibentuk divisi baru. Dalam hal ini saya melihat memang kalau kita lihat ini divisi sangat berat sekali gitu. Karena jangkauannya itu kalau saya mungkin bukan hanya APH, karena kalau APH ini sebenarnya sudah pada penindakan. Kita ada memberi materi-materi sudah tentang penindakan. Mungkin yang lebih penting itu mereka pelaku yang di luar APH mungkin. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, misalnya tentang pemborong itu mungkin bisa jadi sasaran objek untuk diberi pengertian atau pengetahuan tentang tindak pidana korupsi. Itu mungkin sasaran dari pencegahan itu mungkin lebih penting daripada APH, karena APH ini kalau saya ini sudah pada penindakan, jadi kita digalang diberi persepsi yang sama supaya nanti outputnya itu tidak terlalu jauh dengan keadilan di dalam masyarakat. Tapi yang selama ini saya lihat itu yang penting itu terus dengan lembaga-lembaga yang mengeluarkan perizinan. Itu sangat penting sekali karena mereka seakan-akan yang penting saya sudah mengeluarkan izin, penting syaratnya sudah terpenuhi ya sudah cukup. Padahal di dalam perjalanan ini banyak hal-hal ya deal-deal yang di luar ketentuan kadang-kadang seperti itu. Saya kira itu Pak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Silakan Pak. Satu aja. Silakan Pak Ambar. Siap, terima kasih Pak. Saya lupa tadi menyampaikan bahwa dari masing-masing direktorat Bapak, Korsup itu ada 2 satgas Pak. Satgas pencegahan dan satgas penindakan. Nah, kami datang ke Sulawesi Tenggara ini, satu direktorat tuh ada yang ke Pemda juga Pak, Satgas pencegahannya. Kemarin rekan-rekan dari pencegahan itu ke DPRD, ke Wali Kota, kemudian mengecek ke perizinan satu atap itu Pak, PT SMT. Nah,
Jadi memang rekan-rekan pencegahan ini dia ada satu sistem Pak Wakil Ketua. Jadi bukan satu sistem ya. Ada 8 area intervensi Pak yang dilakukan oleh rekan-rekan pencegahan, yaitu yang namanya MCP Pak, Monitoring Center for Prevention. Nah ini ada 8 area. Salah satunya pengadaan barang dan jasa, kemudian kualitas apip, kemudian rotasi mutasi, manajemen ASM. Jadi 8 area intervensi ini diambil, diolah, dikaji dari beberapa perkara yang ada di KPK atau di seluruh Indonesia Pak. Oh ternyata 8 area inilah Pak yang menimbulkan atau menjadi awal mula terjadinya tindak pidana korupsi. Nah ini sudah dari tahun 2019 Pak MCP, dan alhamdulillah sudah 2 tahun ini peringkat Pemda yang terbaik dalam MCP Pak itu mendapatkan DID Pak, dana insentif daerah dari Kementerian Keuangan sampai dari 10 sampai 12 miliar Pak. Jadi mereka berlomba-lomba Pak gitu. Kemudian juga kami tiap tahun itu ada tematik Pak. Jadi kegiatan Korsup itu tahun ini tematiknya apa yang gitu. Nah ke tahun kemarin kami terkait dengan pajak sarang burung walet Pak. Kemudian juga terkait dengan aset-aset pemerintahan daerah maupun di kementerian lembaga. Untuk Direktorat 4 alhamdulillah kemarin membantu Pertamina itu mengembalikan asetnya Pak di Barito Timur sama di Kenten Palembang itu senilai 9,5 triliun. Tapi sekali lagi Pak, kadang-kadang keberhasilan pencegahan tuh nggak seksi Pak, nggak diliput Pak. Yang menyelamatkan potensi menyelamatkan negara tuh nggak asik Pak. Yang asik itu ya OTT atau apa gitu kan. Nah itu yang diberitakannya bisa sampai berminggu-minggu Pak. Tapi keberhasilan kita mengamankan aset negara itu salah satunya kemarin juga Pak di Sulawesi kami berhasil menyelamatkan aset masjid apa itu nih Al-Markas Al-Islami Pak. Itu dikuasai, diakui Pak oleh mafia tanah itu Pak. Jadi ada 9 aset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kota, kemudian aset Pelindo itu kalah Pak. Kalah di pengadilan Pak. Itu sampai 100 triliun mungkin Pak. Nah kemarin kami konsolidasi dengan rekan-rekan dari kepolisian, kejaksaan ini semua gimana. Alhamdulillah Al-Markas itu menang PK Pak. Jadi kembali lagi ke Pemprov Sulawesi. Itu dikuasai Pak oleh. Nah ini hal-hal yang begini nggak keliput Pak. Keliput hanya jadi yang di televisi itu hanya yang iklan berjalan itu loh. Jadi gitu Pak. Alhamdulillah untuk pencegahan sudah dilakukan Pak terkait dengan juga yang kontraktor itu ada direktorat baru Pak namanya anti korupsi badan usaha. Mereka ada 3 satgas Pak, Satgas BUMN, Satgas BUMD dan Satgas swasta. Nah yang swasta dan BUMD ini salah satunya mereka akhirnya membuat KAD Pak. Jadi kelompok apa sih namanya advokasi daerah. Jadi di situ ada dari PPK-nya, kelompoknya itu PPK, KPK, pencegahan, kemudian kontraktor, para kontraktor yang ada di daerah itu dimasukkan dalam KAD Pak. Jadi rekan-rekan dari AKBU itu sebelum ke wilayah dia melempar apa sih masalahnya di daerah. Oh kata kontraktornya Pak kami dipersulit, bandwidth-nya nggak bisa masuk, kami spesifikasinya seolah-olah condong kepada kontraktor ini. Nah ini masalah-masalah kayak gini Pak. Terus dari PPK kontraktornya nggak jelas Pak kantornya, kontraktornya harusnya ini dikirimnya suratnya fotokopi. Nah masalah-masalah kayak gini Pak alhamdulillah udah sudah dilaksanakan juga oleh Kanakbu. Mungkin itu Pak tambahan dari kami. Terima kasih. Demikian Pak. Sudah Pak. Baik, terima kasih atas penjelasan dan juga pertanyaan-pertanyaan. Ini Pak menarik sekali dari sisi kegiatan tanggal 22 sampai 25 Maret ya. Ya, terima kasih jauh-jauh hari kami sudah diberikan informasi karena memang kegiatan Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan ini sangat padat
sehingga kalau tidak jauh-jauh hari kami pun kadang sulit mengatur agenda. Tapi ini bagus sekali, dan mohon Pak nanti untuk kegiatan ini karena juga melibatkan pengadilan, bisa ditembuskan surat ini ke Mahkamah Agung Pak, supaya untuk menyesuaikan jadwal kegiatan. Saya khawatir di tanggal yang sama Mahkamah Agung mengadakan kegiatan di mana yang dipanggil atau diundang juga orangnya yang sama. Nah, ini sering terjadi. Oleh karena itu mohon setiap ada kegiatan di luar lembaga di Mahkamah Agung ini, termasuk di KPK, bisa diberikan tembusan kepada Mahkamah Agung supaya kepada ketua. Itu yang kedua. Tadi dari kegiatan, substansi kegiatan itu ada 3 pertanyaan yang menarik, yaitu pertanyaan terkait dengan penambahan materi, kemudian penambahan peserta. Nah, penambahan materi ini saya melengkapi saja Pak. Yang pertama, nampaknya tambahan materi perdata ini perlu Pak. Tadi kan sudah disinggung juga mengenai menyangkut masalah gugatan. Ini sering menjadi persoalan kita karena jaksa sebagai kuasa negara ya, ini mengajukan gugatan. Nah, seperti ini kan juga perlu ada materi supaya ada pemahaman antara kejaksaan selaku kuasa negara ya, sebagai pemegang kuasa negara, dan juga hakim dalam memeriksa perkara-perkara yang bersinggungan dengan perkara-perkara pencegahan tindak pidana korupsi. Kemudian tadi Bapak sudah sampaikan ada APIP diundang ya Pak ya. Nah, apakah tidak sebaiknya juga ada materi tentang APIP Pak? Undang-Undang Nomor 30 2014 tentang administrasi pemerintahan ini masih debatable Pak sampai hari ini terkait dengan siapa yang lebih dulu akan melakukan pemeriksaan ini, perkara administrasi atau perkara tindak pidana korupsi. Nah, ini nampaknya ini di tingkat pertama, apalagi di tingkat banding, sampai dengan Mahkamah Agung pun soal APIP ya, pasal 21 Undang-Undang 30 2014 ini masih terjadi perebutan kewenangan. Nah, oleh karena itu ini menarik bahwa terkait dengan ini menjadi materi yang bisa disampaikan supaya ada pemahaman yang sama. Ini nanti akan bersinggungan berkaitan dengan materi tentang pasal 2 dan pasal 3. Karena Mahkamah Agung dengan Perma nomor 1 2020 sudah memberikan pedoman secara proporsional terkait bagaimana penerapan pasal 2 dan pasal 3. Saya kira ini dengan hal ini perlu ada penambahan narasumber Pak. Kalau untuk APIP ini juga perlu penegasan kembali dari KPK untuk bagaimana, apakah ini masuk ranah administrasi pemerintahan, apakah ini sudah masuk ranah tindak pidana korupsi. Kemudian pasal 2 dan pasal 3 ini juga perlu ada pendalaman, penginformasian kepada lembaga APH lainnya berkenaan dengan Perma nomor 1 2020 ini. Bisa juga Bapak nanti bisa mengajukan permohonan untuk narasumbernya dari Mahkamah Agung. Narasumbernya dari Mahkamah Agung karena memang Mahkamah Agung sedang berkonsentrasi di 2 hal ini. Di peradilan, di Kamar Tata Usaha Negara, konsentrasi bagaimana pasal 21 khususnya Undang-Undang 30 2014 ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Kemudian pasal 2 dan pasal 3 implementasi dari pemidanaan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi. 2 hal ini saya kira menarik untuk juga dijadikan pokok bahasan berkenaan dengan hal tersebut. Kemudian yang terakhir Pak, kami mohon barangkali untuk mengatasi keterbatasan kamar, keterbatasan kondisi. Memang kalau kita hanya diberikan slot 5 orang, nanti yang PN itu penting Pak. Untuk pengadilan tindak pidana korupsi,
pengadilan negeri itu penting sekali untuk diberikan ruang untuk bisa mengikuti kegiatan ini, sehingga antara pengadilan negeri tingkat pertama dan tingkat banding itu bisa alur pemikirannya sejalan, bukan berarti harus sama yang diputus PN begini, diputus PN tidak, tetapi pemikiran dalam mempertimbangkan hukumnya ini perlu satu jalur yang sama, baik di tingkat pengadilan negeri maupun di pengadilan tinggi. Kalau Mahkamah Agung kita percayalah Mahkamah Agung bisa lebih dalam. Untuk kepentingan hal tersebut bisa saja Pak, untuk PT maupun PN ini tidak harus menginap di sana. Bapak bisa memfasilitasi, karena kami juga punya rumah Pak, jadi Bapak tidak perlu khawatir tidur di tenda Pak. Karena kami pun ini penting sehingga bisa diundang dengan fasilitas non kamar kan juga bisa. Nah, yang penting materinya bisa dapat kan gitu. Iya, kan mereka semua juga sudah punya uang sewa rumah dinas Pak, bantuan sewa rumah dinas. Jadi jangan khawatir Pak. Dan tambah lagi, kalau memang diperlukan, kenapa tidak kita menggunakan Zoom Pak? Nah, sehingga itu akan juga memperpendek biaya atau mengurangi biaya. Kalau memang perlu bantuan dari kami untuk fasilitas Zoom, kami siap jadi PT, karena kami sudah terbiasa bahwa kegiatan-kegiatan kami banyak kita lakukan melalui Zoom. Nah, kemarin Pak, kembali kepada yang Undang-Undang Nomor 30 2014 terkait dengan masalah APIP ini, kemarin 2 hari saya mengikuti kegiatan paparan acuan kerja di Mahkamah Agung. Salah satu poin pentingnya bahwa dari hasil penelitian di Mahkamah Agung, hampir semua perkara korupsi tidak dilakukan melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 2014. Nah, ini kan oleh karena itu saya kira ini persoalan serius terkait dengan masalah pencegahan tindak pidana korupsi. Barangkali itu yang bisa menambah referensi untuk menghadirkan bagaimana menyikapi terkait dengan Undang-Undang Nomor 30 2014 berkenaan dengan administrasi pemerintahan, dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, dikaitkan dengan pasal 2 dan pasal 3. Kira-kira demikian Pak yang bisa kami usulkan, mudah-mudahan bisa diakomodir sehingga kami dari sisi materi dapat tambahan, dari sisi kepesertaan kami juga bisa leluasa untuk mengikut sertakan kepada kami khususnya para hakim baik di PN maupun di pengadilan tinggi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali mau ditanggapi cukup. Oke. Kami memang ini baru tahap perencanaan. Saya kira nanti apa yang sudah kami rencanakan ini nanti kami bisa ubah Pak, bisa ubah, kita diskusikan lagi di Deputi Koordinasi dan Supervisi mengenai apa yang sudah menjadi masukannya dari Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ini. Saya kira masukannya sangat berarti Bapak. Ini malah mungkin udah menjadi pertimbangan Pak belum. Ini saya kira pertimbangan bagus Pak. Karena memang kalau mengenai pasal 30 2014 saya juga udah banyak teman-teman di inspektorat menanyakan mengenai pemberlakuan hal ini.
Tapi dalam pelaksanaannya, sepengalaman saya memang belum menjadi pertimbangan gitu Pak. Mungkin ini menjadi pengamatan dari Mahkamah Agung juga. Ini mungkin nanti menjadi diskusi khusus di deputi kami ke Deputi Koordinasi dan Supervisi dan menjadi materi diskusi. Mungkin kalau perlu malah mungkin nanti menjadi materi diklat khusus itu Pak Ambar. Coba nanti biar ada persamaan persepsi atau mungkin bentuk FGD atau yang lain. Terima kasih Pak Kepala Pengadilan Tinggi atas masukan-masukannya dan arahan-arahannya. Kami mohon nanti dalam mengikuti diklat ini bisa memberikan dampak dan bisa memberikan perbaikan terhadap sistem administrasi sehingga tindak pidana korupsi di Indonesia akan semakin menurun gitu. Terima kasih sambutannya Pak Kepala Pengadilan Tinggi dan Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Sultra ini. Saya kira sangat bermanfaat. Saya akhiri Pak. Bisa diakhiri Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih Bapak khususnya tim Kasatgas 4 yang sudah khusus Direktorat Korsubwil ya 4 KPK RI yang sudah hadir di sini, sekaligus kita bisa mendapatkan pencerahan berkenaan dengan hal tersebut. Dan saya atas nama lembaga dan atas nama seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, mohon maaf apabila dalam penerimaan penyambutan kurang berkenan, dan itu semata-mata karena memang kondisi kami inilah yang bisa kami berikan. Namun demikian tidak mengurangi materi yang sudah sama-sama kita terima pada pagi hari ini, mendapatkan tambahan bekal. Mudah-mudahan juga nanti di acara tanggal 22 sampai 25 itu akan memperkaya lagi bagaimana kita menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Dan yang terakhir saya ucapkan selamat jalan apabila nanti akan segera kembali ke Jakarta. Mudah-mudahan sehat, tetap sehat, selamat sampai di tempat tujuan dan dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya sesuai dengan tusi masing-masing, dan ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.